Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 13 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market di IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi kemarin 12 Mei. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang di kolom komentar. Ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG gap down, sempat turun ke bawah 7.100. Penutupan hari ini juga masih di bawah 7.100 ya. Tadi sempat turun, kemudian di sesi pertengahan sesi pagi sedikit ada kenaikan dan bertahan sampai dengan penutupan. Mungkin besok akan melanjutkan penurunan karena ada ex-date Astra ASI, saya cek tadi ya, dengan dividen sekitar 400 atau 400-an ya. Berarti mungkin bisa membuat Astra turun di bawah 5.000 dan juga indeks bisa saja ke bawah, ya ke bawah level terendah hari ini, setidaknya di bawah 7.050, mungkin menguji level 7.020. Itu yang memungkinkan secara teknikal, kebetulan bersamaan dengan dividen juga ya. Dan mungkin minggu ini juga akan dilanjutkan dengan dividen Telkom yang sudah kita bahas kemarin. Seperti itu, jadi masih belum ada perubahan. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. PAEF AALI sudah punya di 805 PV. Apakah boleh tambah di harga sekarang? Mau untuk invest jangka menengah, gimana fundamentalnya dan teknikalnya? Oke. Jadi LSIP, AALI dan sebagainya kemarin kita sudah bahas sebenarnya. Untuk komoditas CPO, kita harus cek dulu bagaimana CPO ya, apakah dia sekarang ini dalam siklus yang naik atau turun atau sedang konsolidasi. Ini perlu yang kita tahu sebagai investor ya. Nah, sekarang ini yang kita lihat di sini kebetulan memang masih dalam konsolidasi dalam jangka menengah ya. Kita buka di weekly karena kita invest. Tentu saja ini masih dalam area konsolidasi yang sudah terjadi sejak 2022 ketika dia turun dari 5.000 6.000-an ya. Jadi saat ini mungkin ya belum menarik untuk invest karena memang belum masuk ke fase siklus bullishnya. Tetapi ya boleh-boleh aja kalau Anda mau masuk di harga sekarang, tetapi ya Anda harus bersabar ya. Bersabar dalam artian ya mungkin saja saham yang Anda pegang itu akan konsolidasi juga atau justru turun ya, itu bisa terjadi. Yang jelas prinsip kami di peer ataupun di peers, ketika kita berinvestasi di komoditas yang siklikal, kita akan melihat siklus komoditasnya terlebih dahulu. Kalau siklusnya sudah mulai menarik atau naik, ya barulah kita akan masuk. Tetapi kalau belum, ya kita akan mencari alternatif yang lain ya, gitu. Jadi kita masuk ke AALI ya, AALI apa atau LSIP AALI ya. Sudah punya di berapa tadi? Di 800, sekarang harganya 6.000. Nggak mungkin tuh. Nah, harganya sekarang di 6.000 Pak. Kalau Anda punya 800, saya agak bingung jawabnya ya. Gitu. Tapi yang jelas sama ya, secara teknikal ya AALI ini juga masih belum menarik secara teknikal maupun secara fundamental karena ya tadi siklusnya masih dalam siklus belum naik gitu ya. Kalau kita lihat dari fundamentalnya beberapa tahun terakhir ini turun ya, sejak 2022, padahal waktu itu CPO sendiri cenderung masih di atas, masih relatif tinggi gitu ya. Namun memang big performance dari Astra ini sendiri terjadi di 2021, di mana 2021 ini adalah kinerja tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir, baik itu dari atas sampai dengan bawah, dari revenue sampai dengan laba bersih. Nah, itu sangat wajar karena memang CPO-nya lagi bagus ya. Nah, sekarang ini gimana ya, belum ya. Saya nggak tahu Anda punya posisi di harga berapa, karena itu jelas harga 800 belum pernah saya temui dalam karir saya sama Astra Agrolestari di harga segitu ya. Oke, jelas masih sama ya. Kami punya prinsip kalau siklusnya belum naik ya kita nggak akan masuk, kita hanya akan melihat saja.
kecuali ada alasan-alasan tertentu, misalkan mereka melakukan diversifikasi, mereka sudah masuk di komoditas yang lain yang berbeda sehingga nanti revenue streamnya berbeda, ya itu akan berbeda. Tapi jelas Astra Agrostari ya masih di situ ya. Oke, lanjut. Kebetulan ada dua ya, BRIS ini yang tanya. Hari ini BRIS turun ya, sesuai dengan apa yang kami sampaikan di pembahasan beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu. Ketika kita bilang BSI kita akan jualan, makanya kita kasih tahu kalau orang lain mau jualan kan pasti bagus-bagusin dan sebagainya. Memang bagus, secara fundamental bagus, tapi kita bilang kita mau jualan ya gitu. Nah sekarang ini turun. Nah, ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BRIS sudah turun lebih dari 18% dari all time high-nya, di bawah masih ada gap yang belum tertutup. Nah ini tanya gap di 1480. Apakah Pak Ayep melihat kemungkinan ada potensi penutupan gap tersebut dalam jangka pendek ya? Saya rencana invest di BRIS dengan entry point di sekitar harga gap tersebut. Terima kasih atas tanggapan Pak Ayep. Kita akan lihat nanti. Kemudian yang kedua ini BRIS juga. Oke. Semoga dalam sehat selalu, terima kasih doanya. Mau tanya untuk BRIS hari ini sudah turun lumayan banyak, bisa turun sampai di harga berapa Pak? Kalau untuk long term bisa masuk di harga berapa? Terima kasih banyak. Oke. Kita lihat gap dulu. Apakah memang ada gap di situ? Saya juga nggak tahu, saya juga nggak hafal. Kita lihat dulu ya. Oke. Oh ya, ada gap di sini ya. Gap terbuka di November. Ini kemungkinan terakhir kali kita invest di Pierce. Kita masuk di bawah 1500, kita dapat di 1400an average kita. Dan ini lompat naik. Apakah bisa dia ke sana? Mari kita lihat di monthly. Ya. Apakah bisa saham ini turun ke situ? Sementara ini kita akan mengacu pada Fibo dulu ya. Oke. Menurut Fibo ya di monthly kita akan lihat di sini menggunakan Fibo terlebih dahulu ya. Yang paling masuk akal ya, penurunan yang terjadi secara teknikal itu bisa ke 1900 atau di bawah 2000. Ini menjawab pertanyaan yang kedua juga ya. Kalau Anda mau masuk atau misalkan member Pierce mau melakukan re-entry atau reakumulasi dari barang-barang yang sudah dijual di 2800 atau 2900 kemarin, mau re-entry lagi, harga berapakah idealnya? Agar apa? Ya agar risknya semakin kecil gitu ya. Terus terang kalau kami baru akan beli lagi atau melakukan buyback lagi karena kita sudah jualan sejak bulan lalu. Kalau Anda member Pierce ya tahu ya, kita jualan, dan di F-Talk di forum gratis ini pun kita juga sudah sampaikan berkali-kali, hati-hati dengan BRIS ya. Anda bisa cari di Telegram, ketik saja BRIS. Kalau Anda melihat pembahasan terakhir ya, ini ya, kita sudah mulai keluar beberapa kali di atas 2500 ke atas sampai dengan terakhir kemarin belum lama di Pierce ya, dimana ya kita masuk di saham yang baru tentunya ya, dengan profit yang ya hampir 100% di saham BRIS ini. Kalau misalkan Anda member yang berkonsultasi, Pak saya mau reakumulasi atau melakukan buyback saham BRIS lagi, idealnya berapa? Karena hari ini memang banyak konsultasi seperti itu. Rekomendasi kami di bawah 2000. Dapat apa enggak ya saya nggak tahu, tetapi kalau nggak di situ itu paling tinggi kita akan beli. Kalau nggak di situ ya kita akan biarin aja gitu ya. Itu kalau kami ya, monggo-monggo aja mau di 0,618 itu berada di bawah 2000 atau 1950 tuh. Terus ada pertanyaan, bisa nggak kira-kira dia turun ke bawah lebih dalam lagi menutup gap? Bisa aja karena itu masih di atas EMA 60 dan memang ini relatif masih baru ya, EMA 60 aja baru muncul kemarin bulan April tahun lalu gitu ya. Nah, tapi kalau di 1400 ini adalah high low terbaru ya, high low, dan kalau dia turun ke sini ini akan merubah struktur uptrendnya
merubahnya seperti apa menjadi tidak uptrend? Karena ini kan rounding, ya. Kenapa kok kita investasi di saham BRIA selain fundamental? Karena teknikalnya memang rounding. Jadi sangat wajar dia naik ke kemarin sempat ke hampir ke 3.000 karena di situ ada resist roundingnya, rounding bottom, ya. Dan kalau dia turun mentok-mentok, saya lihat di sini ya di 1.900 sampai dengan 1.700 itu udah ya secara teknikal itu sangat ya bagus. Misalkan bisa turun lebih dalam, bagus lagi. Balik ke harga beli kita, bagus lagi. Kita bisa back to back ya, maksudnya kita bisa beli barang yang kita jual dulu mungkin lebih banyak lagi malah. Ya, gitu. Oke, jadi yang secara teknikal di bawah 2.000 sampai dengan 1.700 itu mungkin memungkinkan karena di sini memang terdapat sebuah support dulunya, sebuah resisten konsolidasi yang dipertahankan oleh BRIA sejak 2022 dan setelah breakout dia rally. Berarti ini bisa saja di retest yaitu di 1.700-an. Ya, Anda mau nego di situ sampai dapat ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, bisa-bisa aja, mungkin aja. Tapi secara Fibo itu di 0,6 berarti ya Anda bisa pertimbangkan di bawah 2.000 sampai dengan 1.700 tadi. Itu sudah cukup oke. Ya, dibandingkan Anda beli di kemarin misalkan di 2.500 ke atas, 2.600 ke atas gitu ya. Kita kemarin mungkin jual hampir 50% posisi kita di Pierce. Memang kita memiliki target saham-saham yang lain yang akumulasinya di bulan Mei ini ya, baru kemarin kita masuk saham baru ya berapa, dan itu membutuhkan kita menjaga cash on hand di atas 20 PV ya, dan otomatis ya kita harus menjual barang-barang yang memang sudah terlalu tinggi untuk ditahan gitu ya. Masih ada sekitar 50% kita punya posisi di saham BDS. Jadi secara fundamental nggak kenapa-napa, bagus-bagus aja, baik-baik aja ya gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pak, tolong bahas GGRM untuk jangka panjang. Ini juga sudah sering kita bahas sebenarnya. Ada pilihan yang lain ya, misalkan HM Sampurna, kita akan pilih HM Sampurna. Kenapa ya? Karena profitnya lebih bagus, marginnya lebih tinggi, kemudian secara pertumbuhan ya kurang lebih sama sih pertumbuhannya, cuma kita akan mempertimbangkan memang secara margin lebih tinggi ya. Lihat setipis ini ya, kita lihat secara profitabilitas saja, dia di bawah 5, secara margin masih sangat jauh ya dibandingkan HM Sampurna yang bisa di atas hampir 20%. Jadi sejauh itu ya profitabilitasnya gitu ya. Ini alasan dulu kita punya saham GRM juga beberapa tahun yang lalu saat mungkin sebelum COVID. Kemudian kita ya ada pilihan yang lain ya, MSP ya gitu. Jadi kenapa? Karena ya secara syarat investasi kan kita punya syarat kelayakan investasi ya, HMSP lebih baik ya dibandingkan GGRM. Jadi kalau untuk jangka panjang saya bilang ya untuk invest opsi yang lain masih ada yang lebih baik. Mungkin secara teknikal sama juga, sama-sama masih turun. Kemudian secara pertumbuhan lebih baik ya. Ini jelas tidak layak buat kami karena marginnya di bawah 5 dan pertumbuhannya juga tidak ada ya. Jadi ya seperti itu jawabannya ya gitu. Setuju kalau TLKM ini sekarang kurang menarik karena di provider seluler dan internet rumahan sudah banyak kompetitor di harga yang lebih terjangkau dengan kecepatan yang bersaing juga. Oke, sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu juga terkait fundamental TLKM juga. Kenapa kok kita jualan TLKM, barang yang kita beli saat COVID kita jual bersih. Kenapa? Ya kita sudah jelaskan terkait investasi mereka investasi di Goto ya, kemudian ya strategi bisnis yang tidak terbukti bisa membuat bersaing dengan yang lain dan sebagainya ya, banyak lah sudah kita pernah bahas. Malam baik, tolong bahas mahal. Kemarin kita sudah bahas untuk swing udah mencapai TP di private trading room, bagusnya masuk di harga berapa, TP di harga berapa, stop loss di harga berapa. Makasih sebelumnya dan sehat selalu. Kita mengacu pada
trading plan yang ada di private trading room. Tapi kita sudah jualan ya, jadi kalau harga sekarang mahal mungkin bisa sekarang turun ya wajar ya. Hari ini sudah di 214, itu masih di area TP sebenarnya. Itu masih di TP1. Jadi kalau Anda beli di harga sekarang oke atau tidak gitu ya pertanyaannya. Nah, kita lihat dulu risknya. Ini yang paling penting ya. Nah, risknya ini saat ini kalau dia turun mematahkan tren naik minor ini tren naik minor ya. Karena kemungkinan setelah dia naik mencapai target PTR di 230-an, mungkin dia akan membentuk sebuah wave turun. Nah, ini risknya sekarang ini 5%-an, 5% lebih, hampir 6%. Jadi mungkin Anda bisa buy on weakness mungkin di 210 di TP1 PTR. Itu risknya menjadi ya masih mendekati 5%, tetapi itu masih lebih baik. Dengan target di 230 ya, itu adalah target terdekat sampai dengan 240. Itu TP-nya, TP areanya di situ, stop loss-nya di 200 berapa tadi? 202 atau 200. Begitu. Mana Pak ya secara teknikal gimana pergerakan saham ESA dan NCKL teknikal? Satu saham ya, ESA aja. Oke. Saat ini berada di resist ya, kemungkinan ya ini sudah tinggi. Kalau Anda mau masuk ya ini sudah di resist. Jadi ini konsolidasi juga ya. Kalau dia rejection, ini sekarang ini ya terlihat rejection. Kalau kemungkinan dia akan meretest support di 760-750 dulu dalam jangka pendek. Karena ini sudah di resist ya, harus hati-hati. Oke. Sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Ya, ada beberapa yang tidak ada keterangan, tidak ada pertanyaan, tidak bisa saya jawab, tidak bisa kita bahas. Ya, ini contoh-contoh yang bisa kita bahas ya. Harus ada pertanyaan, harus ada alasan kenapa Anda bertanya saham tersebut dan sebagainya. Untuk apa ya? Untuk agar pembahasannya ini sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Jadi kita bahasnya nggak ngalor ngidul gitu loh. Jadi misalkan bahas saham A, mau dibahas apanya? Mau teknikalnya, banyak soalnya yang bisa dibahas. Ya kami berharap Yeftalk ini bisa mengakomodasi ya kebutuhan penonton yang mungkin tidak memiliki ya akses ke peers atau di private trading room yang bisa berkonsultasi langsung gitu ya. Atau Anda mungkin ya konsultasi di Yeftalk ini mungkin ya jawabannya bisa berbeda dengan di Yef Advisor, karena ya mereka pastinya akan lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, karena mereka menggunakan sistem ya, punya parameter yang mungkin berbeda, yang lebih spesifik gitu. Jadi kalau Anda punya akses konsultasilah dengan advisor, mungkin mereka akan jauh lebih baik dibandingkan jawaban saya di Yeftalk ini. Ya, itu saja. Oh ya, lupa. Bulls Hunter masih pre-order bagi Anda yang mungkin ingin join layanan terbaru kami setelah mungkin 7 tahun kita tidak merilis layanan trading ya. Baru 2024 ini kita merilis layanan terbaru untuk trend following. Ini jelas sangat berbeda. Berbedanya seperti apa? Anda bisa tonton penjelasan perbedaan antara Bulls Hunter dengan private trading room. Ini sangat berbeda, sistemnya sangat berbeda, pendekatan yang berbeda, orang yang memegang pun juga berbeda. Kemungkinan ini akan di bawah saya langsung dalam beberapa bulan ya. Jadi ini masih kita akan terus jaga secara seketat mungkin ya, rekomendasinya, konsultasinya, dan konsistensinya dalam menjalankan sistem dan sebagainya. Yang jelas ya, sistemnya jelas clear, maksudnya buy ya buy, sell ya sell, itu sangat jelas di kami, tidak pernah abu-abu ya, seperti layanan yang lain juga seperti itu, jelas ya. Buy pasti ada indikatornya, sell juga pasti ada indikatornya. Jadi tidak ada pusing-pusing atau overthinking dalam memutuskan keputusan trading ataupun investasi bersama YF ya.
Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan dalam pembahasan. Silahkan dianalisa lagi, silahkan diproses lagi. Apa yang kami sampaikan di F-Talk ini sifatnya adalah opini pribadi, analisa dan prediksi yang tentunya bisa benar dan bisa salah. Anda bisa proses sendiri, bisa telaah sendiri ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.